Selamat sore Ya. pemirsa Batu TV dan Pak Sas yang berbahagia. Ada satu hal yang menggoda ketika panjenengan ngendikan mursid. Nah, ketika mursid maka di sini berarti ada wawasan keilahian. Ketika ada wawasan keilahian, maka kita teringat akan dialog antara Tuhan dan iblis. Yang ingin saya tegaskan di sini bahwa seandainya semua kesatria seperti iblis, maka lembaga-lembaga hukum nyaris tidak berfungsi. Apa artinya? Bahwa kalau memang seseorang ini bersalah, maka cepat mengakui kesalahan itu dengan kesatria. Karena iblis diciptakan juga untuk kita cermati. Kecermatan kita seharusnya dialamatkan. Ketika sang mursid mampu membaca suara yang tidak tertulis dan suara yang tidak tersuarakan dari rakyat, maka pada saat itu kebijakan harus punya ruh. Dan ruhnya kebijakan itu adalah pengejauhan tahan dari nilai ketuhanan. Nah, pada saat inilah maka pemerintah mestinya tidak sekedar berkutat pada ruang ekonomi, tetapi juga berkutat di ruang-ruang publik yang lainnya. Yang saya maksudkan, setiap kebijakan harus punya dimensi ideologi. Sebab ketika ideologi ditinggalkan, maka musnahlah satu bangsa. Tinggal menunggu saatnya. Kemudian juga harus dilihat psikologi massa. Apakah kita rela kalau anak-anak mahasiswa kita setiap ada kebijakan yang tidak pro rakyat, kemudian yang menjadi bemper utama adalah anak-anak mahasiswa kita. Mereka seringkali menjadi tumbal negara ini. Tetapi yang berkuasa sekali lagi bukan mahasiswa. Nah, oleh sebab itu Bapak, pola kearifan yang harus ditanamkan kepada diri anak-anak bangsa ini adalah yakni hargailah diri sendiri. Kenapa seperti itu? Karena ketika menghargai diri sendiri maka setiap anak bangsa ini akan menolak bentuk apapun sumbangan tanpa dia itu bekerja. Karena ini esensi dari nilai ketuhanan. Jadi kalau ada orang yang gagah perkasa, kata Sayyidina Ali, maka pantang dia itu untuk meminta-minta. Karena tangan yang di atas itu lebih mulia daripada tangan yang di bawah. Saya sangat senang kalau Bapak itu memberikan satu ulasan di mana yang disampaikan oleh rekan kami tadi, Mas Jati, bahwa bunga obligasi setiap tahun, setiap semester bahkan kemudian dirujukkan dengan APBN kita. Kalau itu sudah cukup, mengapa Dewan sampai hari ini yang kita herankan itu berkutat pada koalisi tadi yang disampaikan oleh pendengar kita. Tetapi Dewan mestinya kalau sudah menjadi anggota Dewan, walaupun bernama fraksi apapun, lebur menjadi satu. Inilah yang dikatakan manunggaling kawula maring Gusti. Terima kasih Pak Sas. Terima kasih Bapak. Silakan Pak Sas. Terima kasih Bapak-bapak atas pertanyaannya yang sungguh sangat arif bijaksana ya. Terutama pertanyaan Pak Jati yang dalam hal ini tadi mengenai masalah mafia dan sebagainya. Apa yang disebut dengan mafia itu memang sesuatu organisasi yang sifatnya dapat dikatakan tanpa bentuk. Kalau istilah dulu Jenderal Suyono menyebut UTB itu organisasi tanpa bentuk, UTB itu ya kayak mafia gitu ya. Jadi kita memang sangat prihatin. Kalau sekarang bicara akhir-akhir ini dengan mafia hukum lah, mafia pajak lah, mungkin juga mafia BBM. Kalau tadi Pak Jati meminta saya untuk mencermati tadi dalam kaitannya dengan masalah keuangan negara. Sebetulnya setiap warga negara kalau mau serius, nggak usah yang sarjana ekonomi seperti saya. Siapapun saja yang masih bisa membaca, dan sekarang anak-anak sudah pinter internet atau IT, itu bisa membuka akses lewat Google. Di sana bisa diketahui berapa
nilai APBN kita, berapa nilai daripada jumlah anggaran-anggaran di kementerian-kementerian. Dan dari situ bisa disosialisasikan kepada warga negara yang lain yang belum paham. Dari tingkat pusat maupun sampai tingkat daerah dan RT. Sehingga rakyat itu tidak seperti zaman penjajahan. Mereka dibodohin terus. Kita ini sudah merdeka Pak Jati. Jadi apa yang saya lakukan pada hari ini di Batu TV itu juga dalam konteks memberikan pencerahan kepada publik, yang mana harapan kita itu transparansi itu betul-betul kita harapkan dilakukan oleh pemerintahan SBY yang janjinya pada waktu Pilpres kemarin mau mewujudkan good governance dan clean government. Ini penting Pak. Kalau good governance dan clean government memang tidak mampu beliau wujudkan, itu sewajarnya memang orang yang berjanji itu hutang, kalau nggak bisa bayar hutang, ya sudah serahkan kembali saja jaminannya. Jaminannya apa? Ya amanah dari rakyat sendiri, tanpa harus didemo, tanpa harus diimpeachment. Konsekuen aja. Karena pada hakikatnya orang menjadi seorang presiden, menjadi seorang gubernur, menjadi seorang bupati, itu bukanlah pencari kerja. Mereka adalah seorang